Baik, sebelum kita mulai untuk hari ini, mari kita buka dulu. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita ini sudah memasuki keempat ya untuk materinya, tinggal 3 pertemuan lagi ya sebelum memasuki UTS. Kita akan belajar tentang teknik perwilayahan ya. Baik, untuk teknik perwilayahan, kita kemarin sudah berbicara tentang perwilayahan itu apa, yaitu penggolongan berdasarkan kesamaan karakteristik atau yang bisa membedakan dengan wilayah yang lain. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih untuk penggolongan itu atau untuk perwilayahan itu ya. Nah, di sini ada teknik perwilayahannya. Jadi kita harus mengetahui ya membagi wilayah itu sesuai dengan tipologinya ya, yang disebut sebagai tipologi wilayah. Dalam artian di sini membagi wilayah ke dalam 3 kategori. Kategori yang pertama disebut sebagai wilayah homogen atau uniform. Di sini bisa disebut sebagai homogen region. Oke, yang kedua ini wilayah sistem atau fungsional. Dan yang ketiga, ini wilayah perencanaan atau pengelolaan planning region atau programming region. Baik, kita akan bahas satu persatu untuk 3 kategori ini ya. Nah, sebelumnya ini ada penggambaran ya untuk teknik perwilayahan ya. Yang pertama, ini wilayah homogen. Untuk wilayah homogen ya, lalu ada wilayah sistem atau fungsional. Dan yang ketiga, ini ada wilayah perencanaan atau pengelolaan. Nah, di dalam wilayah sistem atau fungsional nanti akan kita bicarakan sistem sederhana dan juga ada sistem kompleks. Nah, di sistem sederhana ini adalah nodal ya ataupun pusat. Nah, nanti ada pusat dan juga hinterlandnya, ada desa, kota ya, ada wilayah budidaya lindung. Ini jadi ada 3 ini merupakan sistem yang sederhana. Artinya bisa dibedakan ya, kalau dari kenampakannya kita bisa membedakan desa, mana yang kota, mana yang difungsikan sebagai budidaya, mana yang difungsikan sebagai lindung ya. Nah, mana yang sebagai pusat, mana yang sebagai hinterlandnya. Nah, lalu ada sistem kompleks, artinya di sini itu ini ya istilahnya lebih kompleks atau lebih berbagai macam sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ini ada sistem ekonomi, artinya di situ adanya kawasan ekonomi ya, kawasan industri, ini adalah sistem kompleks dalam artian sistem ekonomi. Lalu yang kedua ini sistem ekologi, misalnya daerah aliran sungai, lalu hutan, lalu pesisir ya, daerah pesisir. Nah, ini. Lalu yang ketiga, ini ada sistem sosial politik. Misalnya kawasan adat, kawasan etnik ya, misalnya kayak kampung Cina gitu ya.
Oke, nah dari sistem homogen dan sistem fungsional ini adalah konsep alamiah ya, artinya ini bersifat deskriptif. Lalu untuk wilayah perencanaan ya atau pengelolaan, nah ini artinya konsep non alami artinya ini dibuat oleh manusia atau adanya perencanaan ya yang ditetapkan. Misalnya daerah Jabodetabek ya. Lalu ada APET ya, nanti coba ya. Ini berdasarkan ini ekonomi ya. Lalu ini wilayah administrasi politik seperti provinsi ya, kabupaten, kota. Nah, ini adalah konsep non alamiah. Nah, jadi ini harus dasarnya ya untuk teknik perwilayahan untuk pembagiannya ya. Ini ada 3. Yang 2 ini konsep alamiah dan yang untuk perencanaan ini konsepnya non alamiah. Nah, untuk teknik perwilayahan ya yang di atas tadi ya. Nah, ini konsep alamiah sebagai alat mendeskripsikan hal-hal yang terjadi secara alamiah di dalam kehidupan. Misalnya tadi ada sistem ekologi das ya, daerah aliran sungai. Nah, ini di sini mendeskripsikan hal-hal yang ada di daerah aliran sungai tersebut ya. Misalnya ada kehidupan apa ya, ada ekosistem apa di sana gitu. Lalu konsep perwilayahan ini juga merupakan alat perencanaan atau pengelolaan. Jadi merupakan konsep non alamiah ya yang bawahnya itu. Nah, sehingga ini teknik perwilayahan ada yang alamiah, ada yang non alamiah. Lalu apa itu ya teknik untuk wilayah homogen tadi ya, wilayah homogen untuk teknik perwilayahan atau disebut sebagai teknik penyamarataan atau homogenitas. Di sini wilayah yang dibatasi ini berdasarkan pada kenyataan bahwa ada faktor-faktor yang dominan. Ya, jadi faktor-faktor yang dominan pada wilayah itu bersifat homogen atau sama. Sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan itu bisa saja beragam atau bermacam-macam ya, heterogen. Sehingga ini faktor-faktor yang tidak dominan ya atau faktor-faktor yang beragam tadi biasanya ini dianulir, lebih ditonjolkan kepada faktor-faktor yang dominan pada wilayah tersebut sehingga ini bisa dicari homogenitasnya atau penyamarataannya gitu. Misalnya di sana ya di kota tertentu itu merupakan pusat industri ya, namun ada faktor tidak dominannya itu untuk jumlah penduduknya ini berbeda-beda. Nah, artinya faktor dominan yang lebih ditonjolkan itu ada kawasan industri sebagai sistem ekonomi di sana yang lebih ditonjolkan atau faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan adanya jumlah penduduk yang berbeda di kedua wilayah gitu. Nah, lalu yang kedua, adanya kesamaan atau faktor pencirinya yang menonjolkan wilayah tersebut. Nah, itu. Jadi ada karakternya. Ada hal yang paling menonjol, misalnya industri apa ya? Seperti misalnya di daerah Bantul, ada industri kerajinan gerabah ya. Atau di Manding ya, Bantul Manding itu industri kerajinan kulit. Nah, itu faktor pencirinya yang menonjol. Ternyata di wilayah Bantul ini faktor yang lebih dominan yang bersifat homogen. Ternyata ada industri kerajinan. Nah, itu. Ya. Nah, meskipun ada yang tidak dominan, jenis industrinya berbeda. Yang satu gerabah, yang satu kerajinan kulit gitu.
tetapi sama-sama industri gitu. Nah, jadi ada faktor penciri gitu. Karena itu dibantu disebut sebagai kawasan industri gitu. Nah, lalu wilayah seragam ya atau homogen region ini ya merupakan pandangan yang pertama bertujuan untuk mendeliniasikan daerah yang seragam gitu. Jadi baik, saya lanjutkan ya. Ini sebelahan sama anak saya juga baru sekolah ya. Oke, baik. Nanti kalau ada background suara yang lain. Oke, jadi wilayah homogen ya, region di sini adalah pandangan yang pertama ini bertujuan untuk mendeliniasikan daerah-daerah yang seragam. Untuk kriteria pokok yang digunakan ya untuk membedakan antar daerah itu mungkin ada perbedaan tergantung adanya tujuannya. Nah, sehingga wilayah untuk mengelompokkan ini tergantung dari tujuan pembuatannya ini apa, untuk apa. Oh, misalnya bantu sebagai industri kerajinan. Nah, ini tujuannya memang akan ditonjolkan itu gitu ya. Nah, kriteria-kriteria yang digunakan ini bisa tidak hanya faktor sosialnya saja ya. Misalnya ada dari ketinggian tempat. Misalnya daerah perkebunan teh ya. Oh, ini dari ketinggian ini memang daerah sini cocok nih digunakan untuk perkebunan teh ya. Jadi mungkin sebagai tempat wisata ya, wisata untuk perkebunan teh. Nanti mungkin ada petik teh, daun teh gitu ya. Nah, ini berdasarkan ketinggian tempat. Lalu ada juga dari bentuk lahannya. Ya, misalnya ada bentuk lahan yang berbeda ya. Misalnya tuh di daerah Kali Kuning untuk wisata ini karena ketinggian tempat yang berbeda bisa dibuat flying fox ya, misalnya seperti itu. Nah, ini bentuk lahan dari segi bentuk lahan juga bisa disebutkan sebagai kriteria yang digunakan. Lalu curah hujan ini juga ya. Dan adanya kegiatan ekonomi yang paling dominan atau dapat pula bisa mengkombinasikan berbagai unsur yang ada gitu. Misalnya tadi dari kegiatan ekonominya yaitu dari wisata ya, dari ketinggian tempatnya itu juga berpotensi. Nah, ini bisa jadi mengkombinasikan beberapa unsur. Nah, ini kriteria yang digunakan ini digunakan ini hendak menonjolkan adanya perbedaan-perbedaan dalam daerah itu sendiri. Nah, gitu ya kalau homogen atau wilayah yang seragam. Nah, lalu ini deliniasinya wilayah homogen ya. Yang pertama ini ada didasarkan atas keseragaman ciri yang menonjol dalam wilayah. Misalnya yang pertama tadi yang sederhana ya, ini adalah kawasan lindung ya, kawasan lindung. Lalu ada kawasan budidaya ya. Nah, di dalam kawasan lindung ini juga ada kemiringan lereng, ada curah hujan ya, ada juga penutupan lahan atau vegetasi. Demikian pula di kawasan budidaya ini juga ada faktornya kemiringan lereng ya, ada curah hujan juga dan ada tutupan lahan. Nah, untuk kawasan lindung mungkin ada penutupan lahannya ya, tutupan lahannya berbeda dengan kawasan budidaya. Kalau kawasan lindung mungkin tutupan lahannya ini berupa pepohonan, berupa hutan lindung ya, atau berupa hewan ya, fauna, flora yang ada di sana. Kalau kawasan budidaya ini tutupan lahannya mungkin sebagai bangunan ya, atau mungkin kawasan pertanian sebagai kawasan budidaya gitu. Nah, lalu perlu diperhatikan ya, yang paling penting ini ya, perbedaan dengan wilayah yang lainnya. Ini yang paling ditonjolkan kalau homogenitas itu
lebih ditonjolkan atau lebih dipentingkan ya perbedaan ya dengan wilayah yang lainnya dibandingkan yang ada di dalam wilayah tersebut gitu. Jadi ini unsur homogenitas. Nah, tetapi perbedaannya ini cukup signifikan untuk perwilayahan yang satu dengan perwilayahan yang lainnya. Dan juga ini juga bisa dapat diuji ya secara empirik atau bisa dilihat ya secara empiris ya. Nah, di sini teknik untuk analisisnya ini bisa digunakan misalnya ada analisis faktor atau scoring ya untuk indeks ya. Lalu kriterianya ini bisa didelineasi sangat tergantung dari kepentingan dan tujuan dari analisis. Ini bisa single variabel, artinya variabelnya hanya satu, misalnya X1 saja, atau multi variabel, ada X1, X2, X3 dan sebagainya. Ya, ini bisa multiple variabel gitu. Oke. Lalu contoh dari wilayah yang homogen ya, ini di sini saya melihat ya ada peta arahan penggunaan lahan ya. Misalnya ada di Pulau Seram di daerah Maluku. Nah, ini jadi di sini kalau ada unsur yang homogen ya, ini misalnya ini ada hutan lindung. Nah, ini area ya, ini homogenitas yang ada di sini. Oh, ini satu perwilayahan karena di sini merupakan hutan lindung. Lalu ada kawasan konservasi ya. Nah, ini satu perwilayahan ya. Nah, ada kawasan hutan. Nah, mungkin ada yang perkebunan. Nah, ini yang digambarkan ya. Nah, dilihat dari legendanya kelihatan ya perwilayahannya ya yang dari segi homogenitasnya. Nah, ini salah satu contoh wilayah homogen. Nah, oke, kita tadi sudah ke wilayah homogen, sekarang ke wilayah fungsional ya. Yang kedua, untuk teknik wilayah sistem atau fungsional di sini lebih memandang suatu wilayah ini secara dikotomi seperti sel dengan sel hidup ya, istilahnya seperti plasma dan inti ya, terbagi atas dua bagian ya. Nah, misalnya ini intinya itu sebagai pusat atau simpul kegiatan atau pusat dari pelayanan, pusat dari permukiman, sedangkan si plasmanya ini sebagai daerah belakang atau hinterlandnya yang bisa memiliki sifat tertentu atau mempunyai hubungan secara fungsional gitu. Nah, lalu di sini ya untuk saya gambarkan ya untuk wilayah inti dengan hinterlandnya, misalnya kalau di wilayah inti ini ada industri untuk pengolahan, di hinterlandnya ini sebagai bahan mentah dan juga pasokan dari tenaga kerja atau SDM yang bisa untuk memasok di daerah inti atau di kawasan untuk industrinya ya, industri pengolahan. Nah, sehingga ini bahan mentah dari hinterland ya dipasok ke daerah inti ya, karena daerah inti memiliki kebutuhan akan bahan mentah. Lalu daerah hinterland ini juga membutuhkan sejumlah uang juga ya. Lalu ini juga barang industri ya. Lalu ada sejumlah uang juga. Jadi saling ini ya berinteraksi, adanya interaksi tenaga kerja ke sana, lalu dikirim uang, sejumlah uang transfer ke daerah hinterland, dari hinterland ngirim ke inti itu bahan mentah ya. Jadi ini hubungan fungsional antara inti dan hinterlandnya gitu. Nah, di sini ya pusat atau wilayah ini berfungsi, ini yang pertama sebagai tempat terkonsentrasinya penduduk atau ini bisa disebut sebagai wilayah permukiman ya. Lalu yang kedua ini pusat pelayanan ini terhadap daerah hinterlandnya ya. Jadi pusat wilayahnya ini sebagai atau intinya ini sebagai pusat pelayanan dari daerah hinterlandnya.
Lalu pasar bagi komoditas-komoditas pertanian ya maupun industri. Dan yang keempat ini lokasi pemusatan industri dari manufaktur atau manufakturing, yaitu kegiatan untuk mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu gitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini tadi pusat wilayah ya. Sekarang hinterland. Hinterlandnya di sini, ini fungsinya yang pertama adalah sebagai pemasok atau produsen bahan-bahan mentah dan atau bahan-bahan baku untuk keperluan industri ya atau kebutuhan bagi daerah inti. Lalu yang kedua, ini sebagai pemasok tenaga kerja atau SDM melalui adanya proses urbanisasi atau commuting mengelaju. Jadi kalau mengelaju itu ulang-alik ya, bolak-balik dari inti ke daerah hinterland itu dilakukan dalam 1 hari. Jadi tidak menginap ya. Nah, itu jadi dilakukan secara ulang-alik ya. Misalnya kalau kalian ada yang rumahnya daerah Klaten atau daerah Magelang ya, atau perbatasan Jogja ya biasanya ini ngelaju ya kuliahnya. Jadi berangkat pagi untuk kuliah, nanti pulangnya sore setelah selesai kuliah. Nah, ini namanya commuting juga, mengelaju gitu. Nah, lalu yang ketiga, daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur. Nah, lalu yang keempat, sebagai penjaga keseimbangan ekologis karena kalau di daerah inti ya ini tidak ada vegetasi sehingga ini untuk di daerah hinterlandnya maka ini ada vegetasinya sehingga ini untuk menjaga keseimbangan atau ekologinya gitu. Nah, lalu di sini ya untuk teknik wilayah sistem atau fungsional. Di sini wilayahnya yang lebih luas ya dapat mempunyai beberapa inti ya. Misalnya ada beberapa inti atau node atau nodal ya atau titik ya dan juga ada beberapa hierarki atau orde tertentu. Ada orde 1, orde 2, orde 3 ya. Nah, subwilayah inti dengan hierarki yang lebih tinggi ini merupakan pusat bagi beberapa subwilayah inti dengan hierarki yang lebih rendah. Artinya begini kalau saya gambarkan ya. Nah, jadi subwilayah inti dengan hierarki yang lebih tinggi itu misalnya hierarki yang 1 ya. Di sini hierarki 1 itu merupakan hinterlandnya ya, intinya ya. Lalu hinterlandnya wilayah 2 ya. Tetapi hinterland wilayah 2 ini merupakan inti bagi hinterland wilayah 3 gitu. Jadi ini berjenjang antara sub wilayah inti dengan berbagai tingkat hierarki pada wilayah nodal ya. Nah, di sini 1, 2, 3 di sini menunjukkan ada tingkatan hierarki atau pusat gitu. Nah, ini merupakan hierarki 1, hierarki 2 ya. Ini nodalnya atau intinya. Lalu wilayah hierarki 3 ya. Ini titik nodalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah menunjukkan tingkatan hierarki. Nah, wilayah hinterlandnya untuk inti 1 ini, hinterlandnya apa ya? Ini seluruhan ya, batasannya ini. Kalau 2 ya, inti-inti wilayah 2 hinterlandnya ya hanya sebatas ini gitu. Untuk wilayah 3 ya ini kan intinya ya. Nah, ini hinterlandnya hanya berdasarkan ini. Nah, gitu. Jadi ini konsep seperti ini bisa diterapkan misalnya provinsi ya. Ini adalah provinsi, ini ibu kota provinsi. Lalu ada satu provinsi itu ada 4 kabupaten, 1 kota ya. Saya mencontohkan adalah DIY ya. Nah,
misalnya ini ada kota, kabupaten, ya ini ada ibu kota kabupaten, ya. Nah, ini satu kota ini ada berapa kecamatan atau satu kabupaten ini ada berapa kecamatan. Nah, ini adalah hierarki yang ketiga. Nah, demikian pula di dalam setiap kecamatan tadi ini pasti ada beberapa desa atau beberapa kelurahan gitu. Nah, ini memiliki sistem fungsional atau hierarki, ya, tingkatan dari yang tinggi ke rendah gitu. Oke. Lalu untuk kapasitas dari pelayanan atau regional service capacity-nya, ini yang dimaksud adalah di sini adalah kapasitas dari sumber daya wilayah atau regional resource. Ada sumber daya alam atau natural resource, ada sumber daya manusia atau human resource sebagai SDM-nya tadi, ya. Lalu ada sumber daya sosial, ya, atau kelembagaan, kebudayaan yang ada di sana, atau ada sumber daya buatan, misalnya ada segi IT-nya, ya, infrastrukturnya. Nah, itu. Nah, ini jadi sebagai kapasitas pelayanan kalau secara sistem fungsional. Nah, misalnya kalau kapasitas pelayanan infrastruktur atau prasarana wilayah ini diukur dari jumlah sarana pelayanannya, lalu jumlah jenis sarana pelayanan yang ada, dan dari kualitas sarana pelayanan gitu. Jadi dari jumlah sarana yang ada berapa, atau dari jenisnya itu ada berapa, ya, jenis sarana pelayanannya, ada kualitasnya gitu. Jadi kualitasnya ini berapa, ya, bagus atau istilahnya ada yang rusak, ada yang bagus, bisa digunakan secara maksimal. Nah, ini adalah dari kualitasnya. Berarti dari kuantitas dan dari segi kualitas gitu. Nah, deliniasi wilayah fungsional, ya, kalau di sini berdasarkan tingkat keterkaitan antar masing-masing bagian dalam wilayah. Di sini keterkaitannya ini biasanya diukur dengan arus lalu lintas barang atau orang, ya, perpindahan orang, atau dari segi kapital, modal, ya, informasi itu juga bisa, ya. Nah, contohnya ini di daerah kawasan perkotaan, ya, lalu kawasan perdesaan, dan juga ada kawasan tertentu yang lain, misalnya kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan perdagangan. Nah, ini, ya. Nah, catatan yang penting, ya, yang perlu istilahnya dipahami, ya, di sini wilayah fungsional itu dicirikan dengan adanya perbedaan-perbedaan, ya, di dalam wilayah. Kalau tadi kan homogen, di dalam wilayah itu yang ditonjolkan adalah homogenitasnya, kesamaannya. Kalau fungsional di dalam wilayah ini yang ditonjolkan adalah perbedaan-perbedaannya. Artinya secara fungsional kan memiliki istilahnya apa, ya, andil tertentu, ya, andilnya beda-beda. Oh, saya tugasnya sebagai penyuplai barang. Oh, saya tugasnya sebagai distribusi barang. Oh, saya sebagai, nah, ini jadi untuk fungsinya itu berbeda-beda. Dan ini ada hubungan secara fungsional, artinya ada keterikatan atau interaksi secara timbal balik antar fungsi ini, ya. Nah, sering, ya, kalau diekspresikan untuk apa namanya hubungan ini, ya, misalnya ada aliran barang, aliran orang, komunikasi atau modal, ya, ini dihubungkan dengan aliran atau flow, ya, seperti misalnya jaringan transportasi, ya, atau jaringan komunikasi gitu. Nah, artinya di sini, ya, manusia itu membutuhkan ruang untuk aktivitasnya. Di situ ada lokasi, ada transportasi untuk komunikasi sebagai flow-nya, ya. Ada spesialisasi, ya, ataupun spasialisasi atau keruangan, ya, dari ruang tertentu ke ruang yang lain. Ada di situ daerah pusat, ya, atau nodal, ya, atau senternya gitu. Jadi dari daerah hinterland ini ke daerah pusat, ya. Nah, gitu. Nah, teknik analisisnya nanti kita bisa menggunakan gravity model, ya, yang model gravitasi atau flow model, ya. Nah, atau model aliran gitu. Nah,
Misalnya ini saya gambarkan saja contoh wilayah fungsional ya, yang di sini adalah wilayah inti. Di sini adalah apa namanya, daerah-daerah fungsi yang lainnya ya. Jadi ini fungsi yang pusat, ini ada fungsi-fungsi yang lainnya. Lalu di sini juga dia merupakan fungsi tertentu untuk melayani daerah fungsi yang lain ya. Nah, ini seperti ini ya. Misalnya ini digambarkan secara fungsional, fungsi tertentu gitu. Nah, atau ini misalnya saya contohkan ada komponen pembentuk struktur ruang ya, wilayah fungsional, ada gerakan atau movement. Nah, ya. Sorry. Nah, ini ya, jadi orang dulu ya, jadi pertama-tama di zaman dulu kan ada gerakan movement ya, dari ruang tertentu ke ruang yang lain, karena dulu ya untuk istilahnya berburu ya, berpindah-pindah ya. Nah, ini sistemnya ada movement, ada gerakan. Nah, itu. Ini zaman dulu pun ini sudah dikenalkan ya. Nah, jadi bagaimana nih istilahnya orang itu belajar untuk istilahnya hidup ya, bagaimana ya, ada pergerakan ya gitu. Lalu yang kedua ini jaringan ya, jaringan ada jalan ya, ini lebih maju daripada yang ini ya, daerah jalannya masih tanah ya, yang ini malah di apa namanya jembatan ya. Kalau ini sudah di daerah perkotaan, nah ini jaringan network ya, ini merupakan penghubung antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Pasti ini ada hubungan fungsional ya. Jika ada akses ya, ini pasti ada hubungan fungsional. Lalu yang ketiga ya, ini yang komponen yang ketiga ini ada simpul atau nodal ya. Nah, ini simpul digambarkan ya, ini merupakan apa namanya lokal ya, daerah lokal ya, atau marketplace ya. Nah, ini yang jaringan ini merupakan jaringan jalan ya. Nah, ini beda ya, ini merupakan fungsi untuk perdagangan ya, pasar. Nah, ini untuk jasa pelayanan ya. Nah, itu juga simpul ya gitu. Lalu ada lagi ya yang hierarki ya. Nah, tadi hierarki 1, 2, 3 ya. Misalnya kalau di hierarki 1 itu merupakan pusat kota ya. Nah, yang kedua ini pusat dari wilayah, lalu yang ketiga ini pusat dari desa atau kelurahan ya. Nah, jadi ada hierarkinya ya, hierarki 1, 2, 3. Gitu. Nah, yang kelima ini ada development surface ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini ada di pusat kota ya. Ini misalnya saya gambarkan seperti ini ya, di pusat kotanya ya. Ini juga di daerah pinggirannya ada jalur transportasinya. Nah, ini di pinggiran. Nah, ini pusat pinggiran. Bisa lihat dari jauh ya. Nah, mungkin di atas ya. Posisinya lebih atas daripada daerah pusat tadi. Nah, lalu di sekitarnya di pinggiran ini daerah pertanian atau kawasan pertanian, kawasan peternakan gitu. Nah, itu. Jadi ada development surface ya. Tuh. Nah, lalu yang ketiga kita membahas teknik wilayah perencanaan atau pengelolaan ya, planning region program yang bersifat tidak alamiah ya. Nah, tapi di sini ya, kalau sebuah perencanaan tadi kan bersifat tidak alamiah ya, tapi wilayahnya yang direncanakan ini bisa wilayah yang sifatnya alamiah maupun sifatnya yang non alami. Nah, karena apa? Nah, sehingga ini adanya perlu perencanaan atau kesatuan wilayah dalam perencanaan. Nah, misalnya tadi ya di daerah alami ada daerah aliran sungai. Tetapi ini perlu nih ditata agar
daerah aliran sungai itu juga tertata, jangan sampai nih rusak ataupun ada permukiman di sana yang bisa mengganggu ekosistem yang ada di daerah aliran sungai, sehingga ini perlu perencanaan, sehingga ini saling tumpang tindih ya, saling overlapping. Nah, oleh karena ini nih contohnya saya contohkan ada daerah aliran sungai yang merupakan suatu wilayah yang terbentuk dengan kesatuan adanya siklus hidrologi ya, sehingga ini daerah aliran sungai ini sebagai suatu wilayah berdasarkan konsep ekosistem yang perlu dikelola atau direncanakan. Nah, itu contohnya itu seperti itu ya. Nah, wilayah perencanaan di sini pada prinsipnya itu ditentukan atas tujuan perencanaan itu sendiri ya, atau kegiatan yang diinginkan, atau biasanya program-program ya pemerintah atau program-program pembangunan ya yang diharapkan atau yang akan diterapkan. Nah, di sini untuk memudahkan cara kerja ini biasanya digunakan batasan administrasi, di mana sarana-sarananya ini baik adanya pengumpulan data atau penerapan suatu rencana ini ada di situ ya. Jadi lebih enak untuk menatanya wilayah perencanaan ini dengan batasan administrasi. Kan jelas ya kalau batasan administrasi itu ya secara hukum, karena memang itu juga batasan administrasi juga yang membuat ini juga pemerintah ya membagi ya gitu. Nah, untuk teknik wilayah perencanaan ya ini ada asasnya ya, ada analisis yang digunakan. Misalnya ya, asas ada interdependensi atau saling ketergantungan. Ini analisisnya ini menggunakan fungsional region ya. Bisa juga dengan nodal region atau polaris region. Nah, perencanaannya nanti menggunakan planning region. Kalau asas kesamaan atau similarity-nya tadi homogen ya, ada uniform region, formal region, homogen region atau zonasi region. Nah, ini dengan menggunakan perencanaannya adalah program region gitu. Nah, itu tadi ya. Nah, lalu teknik administratif atau administrasi region tadi ini memiliki landasan ya, hukum ya, politis yang paling kuat. Biasanya ini wilayah administrasi disebut wilayah otonomi daerah ya, artinya ini suatu wilayah punya otoritas dalam menentukan atau membuat kebijakan masing-masing atau dalam menerapkan pembangunannya. Nah, ini untuk pengelolaan sumber daya yang ada di dalamnya, di dalam wilayah administrasi itu sendiri. Nah, contohnya ada negara, provinsi, kabupaten, ya, kota, kecamatan, desa, kelurahan, sampai mungkin RT, RW, ya, dusun, ya. Nah, itu. Nah, metodenya untuk pewilayahan atau regionalisasi tadi ya, penyamaan wilayah regional atau generalization, ini dengan cara adanya penyamarataan wilayah ya, merupakan sebuah usaha di mana menggolongkan wilayah ke dalam bagian-bagian tertentu dengan cara menonjolkan karakter-karakter tertentu atau unsur-unsur yang kurang relevan ini bisa dihilangkan gitu atau dianulir. Lalu kalau klasifikasi wilayah atau regional classification ini dengan cara klasifikasi ya, penggolongan secara sistematis ini dalam bagian-bagian tertentu dengan memperhatikan semua unsur. Jadi tujuan klasifikasi ini untuk mencari diferensiasi atau perbedaan antar wilayah. Nah, kalau teknik klasifikasi ada equal count ya, kesamaan perhitungan. Misalnya setiap jarak diperkirakan diberi catatan atau bentuk yang sama. Jika bentuk yang dicatat ini tidak terbagi oleh bentuk jaraknya ya. Nah, ini jadi ada equal count. Ada equal range atau kesamaan jarak. Ada perbedaan antara nilai atas maksimum dengan nilai minimum atau nilai bawah. Setiap jarak yang sama. Nah, range ya. Ada natural break atau perubahan alami. Di sini perubahan jarak ditetapkan sesuai dengan perhitungan ya. Ada algoritma yang mana membedakan antara nilai data dan rata-ratanya adalah pengejaran pada setiap basis jarak. Ini bisa dengan menghitung jarak lokasi ya satu dengan yang lainnya ya, atau dengan cara standar deviasi atau penyimpangan baku ya dengan jarak tengah ya. Di sini
misalnya ada data ya, kalian ya, dan jarak atas dan bawah dari jarak tengah ini ada simpangan bakunya, ini bisa dihitung juga standar deviasinya. Nah, atau kuantil dengan cara penetapan distribusi atau variabel silang. Nah, oke ya. Nah, ini hari ini ada pretest ya. Silahkan dikerjakan untuk pretestnya ya. Ini soal pretestnya.